akan datang kepada kita, kayaknya kita yang akan mengalami Bapak Ibu. Karena ciri-cirinya sudah terjadi. Climate change, perubahan iklim. Apa yang menyebabkan Arab Saudi turun salju kalau bukan pergeseran kutub? Betul? Pergeseran kutub. Kita sedang bergeser sekarang. Ini hadis Rasulullah SAW, bukan semata-mata penelitian ilmiah. Nah, ini Mekah zaman kita sekarang. Tapi Mekah seperti ini yang tidak disukai Rasulullah. Demi Allah. Bahkan Rasulullah pernah berdoa, Allahumma barik lana fi Syam wa barik lana fi Yamanina. Ya Allah, berkahilah untuk kami Syam kami, dan berkahilah untuk kami Yaman kami. Syam di atas, Yaman di bawah. Najd itu Saudi Arabia dilewat. Maka para sahabat meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, udullah yubarik lana fin Najdina aidan. Ya Rasulullah, doakan kami juga agar Allah memberkahi kami Najd. Ya, agar Najd diberkahi juga. Maka kemudian Rasulullah SAW berdoa lagi, tapi Rasulullah kembali tidak menyebutkan Najd. Sahabat meminta lagi untuk yang kedua kalinya, udullah yubarik lana fin Najdina aidan. Ya Rasulullah, doakan juga kepada Allah ya Rasulullah, agar Allah memberkahi Najd juga untuk kami. Maka yang ketiga kalinya Rasulullah bersabda, inna fiha tahayyadu al-zalazil wal fitan wa takhruju fi qarnu syayatin. Sesungguhnya di Najdlah akan muncul huru-hara, kegonjang-ganjingan dunia, dan akan muncul padanya tanduk setan. Ini sering saya bahas para sekalian. Akan muncul tanduk setan di bumi Saudi Arabia. Najd itu nama dari zaman Rasulullah sampai Turki Utsmani 1924. Tahun 1932 Abdul Aziz bin Abdurrahman Al-Saud mempersatukan kerajaan-kerajaan Arab. 13 lebih kerajaan Arab dipersatukan, diikat dalam satu kerajaan dengan nama Al-Mamlakah As-Saudi Al-Arabiyah, kerajaan Saudi Arabia. Artinya kerajaan Ibnu Saud, pemilik Jazirah Arab, pemilik negeri Arab. Itu arti Al-Mamlakah As-Saudi Al-Arabiyah. Ya, maka berubah menjadi gitu, tidak lagi Najd. Dan di sini ada tanduk setan kata Rasulullah. Tanduk setan yang mana para sekalian? Kalau saya sih melihatnya yang ini. Karena di sinilah akan muncul huru-hara petaka dan gonjang-ganjing dunia. Ya. Dan hari ini sudah terjadi Bapak Ibu. Bahkan tanduk setannya pun sudah muncul. Lambang bulan sabit begini di atas Zamzam Tower ini adalah itu tanduk setannya. Dan Rasulullah juga menyebutkan tadi, waqad adalah as-sa'atu al-Ka'bah, dan sungguh bayang-bayang as-sa'ah menutup Ka'bah. Pertama kali saya membaca hadis ini saya nggak paham apa maksudnya, karena saya belum lihat apapun. Tapi setelah berdirinya Zamzam Tower, wah di situ baru saya paham. Allahu Akbar, itu maksud Rasulullah SAW. Pertama kali saya datang melihat Zamzam Tower ini, saya tatap sekali para Allah. Lama tidak melihat ini. Begitu saya datang, wih Zamzam Tower udah selesai itu. Perhatikan Zamzam Tower ini, dan perhatikan benda ini satu ini. Mekah sekitarnya menyebut ini adalah as-sa'ah. As-sa'ah itu artinya jam, waktu. Apa kata Rasulullah tadi? Tanda kiamat akan datang pada kalian apabila bayang-bayang as-sa'ah menutup Ka'bah. Waktu Rasulullah mengucapkan ini, as-sa'ahnya ada tidak? Tidak ada. Itu yang membuat saya bingung. Sementara saat itu saya memahami, as-sa'ah itu adalah kiamat. Tadi dibacakan ayatnya. Iqtarabatis sa'ah, telah dekat as-sa'ah, kiamat kepada manusia. As-sa'ah, bayang-bayang kiamat menutup Ka'bah. Saya nggak paham saat itu, tapi begitu berdiri ini Zamzam Tower dan ada jamnya, orang Arab menyebutnya as-sa'ah. Oh ini dia. Ya, antara bulan-bulan ini nih, matahari ada pas pada posisi kalau dia menyoroti as-sa'ah, menghalangi lurus antara Ka'bah, Zamzam Tower dan matahari, maka penampil akan melihat. As-sa'ah ini bayangannya menutup Ka'bah. Habis sholat asar saya tidak, ya balik dulu, udah gitu balik lagi ke Masjidil Haram. Saya duduk sampai jam 5 itu. Allahu Akbar, bayang-bayang as-sa'ah betul-betul menutup Ka'bah. Ini hadis Rasulullah SAW. Terjadi Bapak Ibu sekalian. Nah, ini as-sa'ah. As-sa'ah ini jam tadi, dan ini Ka'bah. Ya. Orang-orang yang ada di bawah sini melihat matahari ada pas di tengah-tengah bulan tadi. Maka jadilah bulan bintang. Dan itu menyorot as-sa'ah, dan pas as-sa'ah bayangannya menutup Ka'bah. Kemarin
Ada yang pulang umroh di film tuh, Ustadz ini bayangan asah menutup Ka'bah, nyaris Ka'bah tidak tersentuh oleh sinar matahari. Merinding Bapak Ibu, kiamat sudah dekat. Allahu Akbar. Bahkan yang Rasulullah sebutkan juga tanduk setan ada di sana, itu tanduk setan ini. Saat saya di bawah saya melihat matahari ada di sini Bapak Ibu. Matahari kan bintang. Ya bintang. Ini jadi bulan bintang. Apakah bulan bintang simbol Islam? Tidak, bukan. Islam tidak menyembah dewa bulan dan dewa matahari, tidak. Sudah jelas Allah mengatakan pada itu kalau bulan dan matahari adalah tanda kekuasaan Allah. Wa min ayatihi al-lail wan-nahar wasyamsu wal-qamar. Sebagian dari tanda kekuasaan Allah adalah siang, malam, matahari dan bulan. La tasjudu lisyamsi wala lil-qamar. Jangan kamu sujud kepada matahari dan bulan. Wasjudu lillahi alladhi khalaqahun. Tapi sujudlah kepada Allah yang menciptakan malam, siang, bulan dan matahari. In kuntum iyyahu ta'budun. Kalau hanya kepada Allah kalian menyembah. Coba lihat di masjid-masjid sekarang. Dalam teknik arsitektur yang ditemukan oleh Sinan, setiap masjid selalu ada kubah. Kubah adalah bentuk penyaluran energi yang paling efektif untuk penyaluran energi dari satu bangunan. Kenapa kita merasa nyaman, tentram ketika masuk ke dalam masjid? Karena energi kita positif dan aura yang ditebarkan di sini positif. Ibadah, sholat, zikir, positif kan? Coba, sama nggak dengan perasaan yang muncul dalam hati kita ketika kita masuk ke pasar, masuk ke bioskop, nonton Dilan? Sama tidak? Atau kita masuk ke diskotik, gimana perasaan hati kita? Sama tidak? Apa yang membuat perasaannya berbeda? Aura, energi. Energi ada di sekitar kita. Kita hidup karena energi kan? Ruh itu sendiri energi. Dan energi tidak bisa dimusnahkan. Yang ada perpindahan energi dari satu bentuk energi ke energi yang lain. Itu ya Kang Bayu ya? Hukum termodinamika 3 katanya. Nah, itu yang terjadi. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, ada simbol Freemasonry di Jeddah Engineering Square. Ya di Jeddah nih. Sementara bangunan-bangunan bersejarah seperti rumah Rasulullah ketika kecil itu dihancurkan. Alasannya karena bisi dikultuskan jadi syirik. Apa ini bukan simbol kemusyrikan? Satu mata. Ini di Jeddah, di Tugu Pelabuhan Zizan, Arab Saudi Selatan. Ada Tugu Atom dan Tugu Bola. Nah, ada juga ini Faisaliyah Tower sama dengan Tugu Illuminati kan? Ada satu matanya. Tadi jelas sekali Jeddah A ini, monumen Jeddah A. Apa ini? Satu mata. Yang matanya satu siapa? Dajjal. Aduh, mengerikan. Dan ini Mekah dari udara. Bapak Ibu sekalian bisa melihat ini Mekah dari udara. Dan ini Vatikan. Hampir sama ya? Ini Mekah, ini Vatikan. Ya. Apakah Mekah ini akan menjadi Las Vegasnya Arab Saudi? Mengerikan Bapak Ibu. Tugas siapa ini harus? Tugas kita umat Islam. Hari ini kita berada di fase yang keempat. Fase yang keempat adalah fase Mulkan Jabarian. Fase di mana Barat memimpin dunia. Umat Islam memimpin dunia di 3 fase sejak Rasulullah SAW memimpin dunia. Masa nubuah 23 tahun, masa khilafah ala minhajun nubuwah khulafur rasyidin 30 tahun, kemudian masa mulkan adon 1262 tahun. Total umat Islam menguasai dunia 1314 tahun. Sampai berakhirnya Turki Utsmani di 1924. Hari ini kita berada di fase yang keempat, fase Mulkan Jabariyah, di mana Barat memimpin dunia. Berapa lama fase ini akan berlangsung? Rasulullah sepertinya membatasi hanya 100 tahun. Kenapa? Karena setelah itu akan muncul fase khilafah ala minhajin nubuwah. Ya, fase di mana umat Islam akan memimpin dunia. Kita di fase yang keempat, dan fase keempat ini hanya berlangsung 100 tahun. Kenapa? Karena Rasulullah menyatakan dalam satu hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, hadis riwayat Imam Abu Daud, Rasulullah bersabda, "Innallaha yab'atsu min hadhil ummah ala ra'si kulli mi'ati sanah may yujadidu dinaha." Sesungguhnya Allah akan mengutus dari umatku ini setiap 100 tahun sekali seorang mujadid yang akan membuat Islam bersih dari paham-paham sesat. Islam akan bersih, maka orang akan tahu, umat Islam akan tahu mana Islam yang sesungguhnya yang harus diikuti. Yang kedua, Islam akan menguasai dunia. Ya. Ideologi apapun selain Islam akan hancur bertukuk lutut kepada Islam. Seluruh dunia akan dikuasai kaum muslimin. Itu setiap satu abad sekali, 100 tahun sekali. Abad kejayaan Islam sebelum kita siapa? Turki Utsmani. Turki Utsmani berakhir di tahun 1924. Berarti 100 tahun kemudian berapa? 2024. Sekarang berapa tahun lagi? Bapak Ibu sekalian,
Nabi Adam menurut Sesemi bin Abil Al-Maglus turun ke bumi tahun 5872 perkiraan para ulama. 5872 sebelum Masehi itu turunnya Nabi Adam ke dunia, ke muka bumi. Berarti peradaban manusia itu belum lebih dari 8.000 tahun dari Nabi Adam sampai ke kita. Bayangkan dari 8.000 tahun manusia berada di bumi, tinggal tersisa 6 tahun bagi iblis dan dajjal untuk menyesatkan kita sebanyak-banyaknya. Tinggal 6 tahun lagi tersisa bagi mereka, karena di periode yang kelima iblis tidak bisa berbuat apa-apa. Dajjal sudah mati di sini. Karena sudah dibunuh oleh Nabi Isa. Di mana? Di Aleppo mereka bertemu. Dan di Lut, Dajjal dibunuh. Rasulullah SAW menyebutkan, yang yataqarrabu zaman ayang zilafikum ibnu Maryam, telah dekat, sungguh telah dekat akan turunnya Isa bin Maryam di tengah-tengah kalian. Rasul berbicara ini 14 abad yang lalu. Di mana beliau akan turun? Ingdal manaratil baida, di samping masjid bermenara putih. Masjid bermenara putih itu ada di Damaskus Timur, Aleppo, Masjid Umawi. Inilah alasan terpenting secara ideologis kenapa Suriah dihancurkan. Karena Suriah akan menjadi negeri di mana Islam akan bertahan ketika huru-hara perang dunia Al-Malhamatul Kubra terjadi. Dan Nabi Isa akan memangatkan umat Islam turun di Masjid Umawi. Supaya Nabi Isa tidak jadi turun, agar Islam tidak jadi bangkit di sana. Yuk kita hancurkan Suriah, yuk kita hancurkan Aleppo. Supaya tidak jadi turun di sana Nabi Isa. Jadi mereka yakin dengan hadis Rasulullah. Maka Suriah dihancurkan. Tapi walaupun demikian tetap Suriah akan dikuasai kaum muslimin. Tidak lama lagi Bapak Ibu sekalian, 6 tahun lagi. Dan Rasulullah menyebutkan ciri-ciri ini akan terjadi. Satu, ya, Rasulullah menyatakan akan ada perebutan kekuasaan di tanah Arab. Yaktatilu salasatun 'inda kahzikum, akan berebut kekuasaan, akan berperang 3 orang laki-laki di sisi perbendaharaan kalian. Ya. Akan ada 3 orang laki-laki berperang di sisi perbendaharaan kalian. Kulluhum ibnu khalifatin, 3-tiganya anak raja. Khalifah di sini berarti raja, karena khalifah belum ada sebelum kita sampai hari ini. Thumma la yasiru ila wahidin minhum, kekuasaan tidak jatuh kepada salah satu pun dari 3 putra mahkota itu. Thumma tatlu'u ar-rayatus sud, kemudian akan muncul para pembawa panji hitam. Min kibalil masyriq, Rasulullah mengarahkan telunjuknya ke Khurasan, Afghanistan. Fayaktulunakum qatlan lam yaktulhu qaumun, mereka akan memerangi kalian dengan cara yang belum pernah digunakan oleh siapapun di muka bumi. Artinya cara mereka berperang dahsyat luar biasa. La yarudduha syai'un hatta tunsaba bi Iliya, tidak ada kekuatan militer satupun di muka bumi yang mampu mengalahkan, menghentikan mereka sampai mereka menancapkan panji hitam itu di bumi Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Fa aina ma ra'aitumuh, jika kalian melihatnya, fa'tu, datangilah. Walau habban ala salji, walaupun harus merangkak di atas salju, fa inna fiha khalifatullah al-Mahdi, di tengah-tengah mereka ada Imam Mahdi. Cirinya perebutan kekuasaan di tanah Arab putra mahkota. Kedua, turun salju. Sudah turun belum salju di tanah Arab? Sudah, para Allah. Allahu Akbar. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, ya, akan ada 3 tahun tersulit, di mana ini akan terjadi membuat Dajjal muncul. Di saat-saat itulah kita akan menyaksikan cuaca yang aneh, situasi yang aneh di muka bumi. Ya, akan ada perubahan iklim, perubahan cuaca, para Allah. Ya. Ini saya sering sampaikan di beberapa majelis taklim, Bapak Ibu sekalian. Akan ada benda langit yang datang ke antariksa kita, ke tata surya kita. Benda langit ini diperkirakan menurut antariksawan dari barat bahwa ini lebih besar daripada bumi, jauh lebih besar dari bumi, di bawah Jupiter. Ini tidak menabrak bumi tapi melintas. Namun ketika melintas bumi dapat kita bayangkan benda ini lebih besar daripada bumi kita. Dan benda ini memiliki daya tarik magnetik. Artinya bumi akan tersedot energinya. Ketika bumi tersedot energinya, maka akan terjadi pergeseran kutub, polar shift. Pernah terjadi tahun 12.000 sebelum Masehi, di mana terjadi polar shift. Spesies mamut saat itu mati membeku tiba-tiba. Amerika membeku tiba-tiba. Yang kemudian, bumi berputar mengelilingi itu. Akibatnya apa? Terjadi pergeseran arah, barat pindah ke timur, timur pindah ke barat. Dan bumi miring begitu. Terjadilah perpanjangan waktu. Ini hadis Rasulullah SAW, bukan semata-mata penelitian ilmiah.
Sayati alaikum lailun tuluha kasalasati layalin, akan datang kepada kalian satu malam yang panjangnya sama dengan 3 malam. Siap-siap nanti Patromak Center akan datang kepada kita, kayaknya kita yang akan mengalami Bapak Ibu. Karena ciri-cirinya sudah terjadi. Climate change, perubahan iklim. Apa yang menyebabkan Arab Saudi turun salju kalau bukan pergeseran kutub? Betul? Pergeseran kutub. Kita sedang bergeser sekarang. Cuaca udah gak karuan. Ya, iklim sudah nggak karuan, tidak bisa diprediksi lagi, tidak bisa diperkira lagi. Kemudian banyak gempa bumi dan longsor, kemudian banyak juga gunung meletus. Itu bumi karena sedang mempertahankan posisinya dan mengeluarkan energinya tersedot oleh benda langit ini. Maka kemudian benda langit ini mengarah ke matahari, bumi kembali, utara kembali ke utara, selatan ke selatan. Tapi posisi barat dan timur terbalik. Maka ketika matahari terbitnya dari mana? Dari barat. Itulah hin, kata Rasulullah. Fadhalika hin. Dan inilah arti hin yang sesungguhnya dalam Al-Quran. وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ. Hin di sana terbitnya matahari dari barat. Ya. Dan untuk kembali lagi barat ke barat, timur ke timur tidak lebih dari 12 jam. Maka besoknya kata Rasulullah akan kembali terbit dari timur. Tapi hari-hari itu adalah hari di mana Allah sudah menutup pintu taubat dan Allah akan memperlihatkan tanda-tanda besar yang lain. Maka akan terjadi hujan meteor saat itu. Kenapa hujan meteor terjadi? Benda langit ini mendekat ke matahari, terbakar dia, tidak kuat, meledak dia, meledak. Maka puing-puing serpihan-serpihannya menghujani bumi menjadi meteor. Rasulullah menyebutkan akan ada hujan meteor. Akibatnya apa? Bumi terbakar oleh meteor ini dan akibatnya terjadilah kabut asap menutup bumi selama 40 hari 40 malam. Tanda kiamat yang kedua, tanda besar kiamat yang kedua. Kemudian akan muncul binatang melata yang akan menyebutkan kepada manusia. Kalau dulu manusia tidak beriman kepada tanda-tanda kekuasaan Allah, binatang melatanya besar kata Rasulullah, tubuhnya penuh dengan bulu. Bulu-bulunya halus luar biasa berwarna putih. Jika binatang sudah ini muncul, maka Ya'juj Ma'juj akan datang. Siapa Ya'juj Ma'juj? Ciri kalau Ya'juj Ma'juj akan datang, petaka akan menimpa bangsa Arab, kata Rasulullah. Rasulullah terbangun dari tidurnya. Zainab binti Jahsin, istri beliau, menyaksikannya. Rasulullah bersabda, "Wailun la ilaha illallah, wailun lil arabi min syarrin qad iqtaraba." Tidak ada Tuhan selain Allah. Kecelakaan petaka akan menimpa bangsa Arab karena keburukan yang telah mendekat. Futihal yauma min radbin Ya'juj wa Ma'juj mislah hadi. Lubang Ya'juj Ma'juj sudah terbuka sebesar ini. Itu 14 abad yang lalu. Hari ini sudah tidak terbuka lagi. Rasul menyebutkan petakanya akan menimpa bangsa Arab. Siapa bangsa Arab yang dimaksudkan Rasulullah? Palestina bangsa Arab bukan? Suriah, Irak, Afghanistan, Mesir, Tunisia, Libya, Yaman, bangsa Arab bukan? Bagaimana kondisi bangsa-bangsa itu? Siapa yang membantai mereka? Apakah itu Ya'juj Ma'juj? Itu Ya'juj Ma'juj KW-nya. Bapak Ibu sekalian, ini akan telah terjadi. Tapi ingat kata Rasulullah, akan muncul kebangkitan Islam. Dan akan ada 3 titik yang membuat umat Islam memiliki kemampuan untuk bangkit. Di mana? Satu, Ahlus Syam. Akan muncul dari Suriah dan Palestina pejuang-pejuang tauhid yang tangguh, yang tidak akan bisa dikalahkan oleh mereka. Ada kemungkinan kalau dari Palestina ini Izzuddin Al-Qassam, sayap militer Hamas. Dari Suriah ada kemungkinan bangkitnya Al-Qaeda Suriah, yang dulu disebut dengan Front Free Syrian Army, FSA, Ahrarus Syam, Juyusul Islam, Juyusul Fatat, Al-Jabhah Al-Nusrah akan bersatu di bawah satu panji Syam. Sekarang panji hitam sudah bergerak, sudah berkibar di Jazirah Gaza, di pantai Gaza, di Selat Gaza. Yang kedua, Ashabur Ratisud yang akan bergerak dari Khurasan. Sekarang pun sudah terlihat bagaimana kekuatan-kekuatan mereka. Dan yang ketiga, Taifah Mansurah. Mudah-mudahan itu Indonesia. Amin ya rabbal alamin.